saya Marta Suherman. Buat teman-teman di sini mungkin penasaran tentang videografi, penasaran apa sih bedanya menggunakan sebuah kamera DSLR, mirrorless ataupun camcorder. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan apa sih jawaban dari saya, disimak terus video ini sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah mengirimkan email ke martasuherman@gmail.com. Kebetulan hari ini saya sudah memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih adalah email dari Prima Gunawan, prima.gunawan22@gmail.com. Dear Cimarta, selamat pagi, semoga selalu sehat dan bahagia. Ci mau infonya dong untuk membuat sebuah video full seperti sport atau wedding dan lain-lain. Lebih baik camcorder atau kamera mirrorless atau DSLR. Terima kasih, Prima. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga mungkin di sini ada teman-teman yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggu saya membahas tentang fotografi, videografi, ataupun segala macam tentang industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga mungkin buat teman-teman di sini ada yang bertanya apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan komunitas kampus ataupun perusahaan, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, zaman sekarang fotografi dan videografi pasti membutuhkan beberapa alat-alat yang jenisnya bisa dibilang sangat beragam. Zaman dulu mungkin cuma ada kamera SLR aja atau kamera pocket, istilahnya simple banget kayak gitu ya. Tapi zaman sekarang kita banyak banget dihadapkan dengan evolusi-evolusi dari segala macam equipment. Dari kamera itu bisa yang nggak cuma foto aja, tapi bisa foto, bisa video gitu ya. Dan ada juga kamera-kamera yang memang dikhususkan untuk kebutuhan produksi video atau film ya. Di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada juga teman-teman mungkin yang pernah dengar ada beberapa kamera kecil yang memang digunakan untuk teman-teman content creator yang mungkin ingin berjalan-jalan, traveling atau kemanapun dengan kualitas yang baik, yang pastinya juga praktis dan juga sangat mudah untuk digunakan. Nah, kamera DSLR dan juga mirrorless ini memang mirip banget ya, bedanya itu memang sedikit, yaitu memang mengenai sistem dari mirroringnya itu sendiri. Jelas membedakan itu adalah dari sistem mirrornya itu sendiri ya, dan bodinya itu jauh lebih ramping dan lebih gampang digunakan. Tapi secara penggunaan itu bisa dibilang sangat-sangat mirip. Dan zaman sekarang banyak banget kamera-kamera yang bisa memenuhi dua kebutuhan tersebut. Jadi nggak cuma fotografi tapi juga memenuhi kebutuhan videografi kamu. Nah, di sini ada satu jenis kamera yang disebut dengan kamera camcorder. Kamera camcorder ini biasa digunakan untuk kebutuhan pengambilan video yang mungkin teman-teman belum terlalu familiar. Nah, saya akan coba bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman sekalian. Nah, cam recorder sendiri dibuat khusus untuk merekam video dan biasanya banyak memiliki fungsi untuk mengambil gambar yang sifatnya diam atau statis. Nah, di sini cam recorder juga sangat bagus untuk perekaman untuk waktu yang lama, untuk acara ataupun sebuah wawancara. Nah, kebanyakan cam recorder saat ini memiliki slot kartu ganda dengan perekaman yang berkelanjutan, yang akan berpindah dari satu kartu ke kartu lain ketika memori pada yang pertama habis. Dan selain itu juga ada servo zoom yang memungkinkan kamu untuk melakukan zoom halus dengan sangat cepat ya. Dan juga konektor XLR internal dan juga kontrol perekaman audio manual eksternal memudahkan pengambilan audio yang berkualitas. Terakhir juga ada lebih banyak pilihan daya pada camcorder. Selain baterai, camcorder juga dapat menggunakan colokan AC untuk menjalankan perekaman yang lebih lama. Nah, yang salah satu menjadi kelemahannya camcorder adalah dari sisi ukurannya. Mereka biasanya lebih besar dibandingkan dengan DSLR ataupun dengan mirrorless dan membutuhkan lebih banyak ruang fisik untuk penyimpanan. Meskipun camcorder memiliki opsi untuk mengambil gambar yang diam, tapi camcorder tidak dibuat untuk mengambil gambar yang diam berkualitas. Dengan satu zoom saja untuk kamera, tidak ada pilihan lain untuk mengganti lensa. Sedangkan sensor kamera DSLR dan mirrorless yang lebih besar daripada kebanyakan sensor gambar camcorder, sehingga kualitas gambar DSLR dan mirrorless biasanya mendekati kamera bioskop. Nah, untuk kamera-kamera lainnya juga sebenarnya kalau teman-teman mungkin pernah dengar kamera RED atau ARRI gitu ya, itu adalah kamera-kamera dengan sensor yang sangat besar ya. Biasanya mereka itu menggunakan
sensor-sensor large format gitu yang cukup besar dengan kedalaman ruang yang sangat luar biasa. Nah di sini juga ini sebagai informasi aja buat teman-teman yang mungkin kayak oh video tuh ternyata ada ya sensor-sensor yang jauh lebih besar gitu, yang kualitasnya jauh lebih luar biasa dan harganya pastinya juga akan luar biasa juga. Nah di sini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan kamu aja. Cuma kalau aku melihat tadi dari kebutuhannya, mungkin kamera DSLR atau mirrorless sudah mencukupi gitu ya. Tapi kembali lagi ini adalah sebuah pilihan yang harus disesuaikan dengan penggunanya masing-masing. Nah jadi mungkin saran saya buat teman-teman di sini yang zaman sekarang udah pengen banget bikin sebuah vlog atau video-video yang mungkin sifatnya sinematik lah, atau mungkin belajar untuk membuat sebuah cerita, membuat storytelling video gitu ya. Nah di sini saranku sih lebih baik teman-teman coba untuk ke kamera-kamera mirrorless ataupun DSLR, karena sebenarnya sudah jauh lebih baik kualitasnya ya. Apalagi kamera mirrorless ya sudah banyak membuat lompatan yang luar biasa ya di sini. Jadi teman-teman juga seperti feature-feature dari fasilitas kamera mirrorless itu banyak banget yang secara layarnya sengaja dibuat bisa di-tilt ke depan, sehingga pada saat kita nge-vlog bikin video pun kita bisa melihat wajah kita sendiri gitu ya. Jadi kita juga bisa merekam wajah kita tanpa dapat nggak ya komposisinya, bener nggak ya, tanpa berpikir seperti itu lagi. Jadi banyak banget feature-feature yang memang sengaja dibuat untuk teman-teman belajar nge-vlog atau belajar untuk membuat sebuah video. Nah demikian pembahasan saya mengenai kamera-kamera yang bisa digunakan untuk kebutuhan videografi. Teman-teman bisa memilih menggunakan camcorder ataupun menggunakan mirrorless ataupun DSLR. Nah di sini teman-teman kira-kira lebih memilih alat yang mana ya setelah mendengarkan penjelasan saya tadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar bawah ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, silahkan email ke marthasuherman@gmail.com. Siapa tahu pertanyaan kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.